Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3709 sampai bab 3712, Gong Qianqiu dan yang lainnya juga bingung dengan kepergian Junjun yang tiba-tiba dari base camp dan hilangnya misteriusnya di bawah pengepungan berat. Adik perempuan Qianqiu, jangan terlalu khawatir, masalah macam apa yang bisa dilakukan seorang anak kecil. Melihat Gong Qianqiu sedikit mengernyit, Sue Pengzan menghiburnya. Kakak senior Sue tidak tahu. Setelah Ye Junlin terluka, Junjun adalah pasukan tempur terkuat di base camp. Kepergiannya yang tiba-tiba tidak masuk akal. Jika Anda tahu bahwa banyak dari base camp adalah kerabat dan teman Ye Junlin, tidak peduli apa yang kamu katakan, Junjun harus tetap di belakang. Pasti ada monster ketika terjadi kesalahan, apakah ada konspirasi yang terlibat? Gong Qianqiu mengungkapkan semua keraguan di dalam hatinya. Dugu Xiao berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, kekhawatiran Anda memang beralasan. Tetapi dari sudut pandang lain, masalah ini tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Junjun adalah anak tunggal Ye Junlin. Mereka semua harus mengetahuinya, bahkan jika Junjun tetap tinggal, itu tidak dapat mengubah arah perang. Lebih baik tinggalkan api untuk masa depan." Xuan Ming juga segera mendukung. "Apa yang dikatakan anak saya masuk akal, Tuan Gong, kami selalu dapat memperhatikan dengan tren internal di base camp. Adapun anak yang melarikan diri, kami akan menerobos base camp dan menggunakan Li Ziran dan Ye Junlin secara langsung sebagai umpan. Saya tidak percaya, melihat orang tuanya, kerabatnya dan teman-temannya dibantai, bagaimana mungkin anak kecil tanpa rambut itu bisa menahan diri untuk mengambil tindakan?" Ketika penonton mengatakan ini, Gong Qianqiu merasa sedikit lega. Namun, saat ini, alat komunikasi berdengung dan bergetar. Gong Qianqiu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah informasi tentang penunjukan Xiao Feng. "Kalian sibuk dulu. Saya ingin memanfaatkan bidak catur lainnya, dan mungkin saya bisa mengalahkan base camp tanpa satu pukulan pun." Senyum sinis melintas di wajah Gong Qianqiu, semua orang dibiarkan dengan wajah bingung. Tidak lama kemudian, Xiao Feng tiba seperti yang dijanjikan. Meskipun hatinya merasa sakit, Gong Qianqiu masih bertanya dengan prihatin di wajahnya, "Apakah terjadi sesuatu jika kamu begitu ingin bertemu denganku? Apakah Ye Junlin mengetahui bahwa kamulah pembunuhnya?" Melihat penampilan Xiao Feng yang lesu, Gong Qianqiu bertanya, "Hatiku menegang, kupikir Ye Junlin telah pulih." "Tidak, Tuan, kesehatan Ye Junlin memburuk. Jika bukan karena banyak orang kuat di base camp yang menggunakan keterampilan mereka untuk mempertahankannya, saya khawatir dia sudah lama mati." Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Gong Qianqiu menghela nafas lega dan terus bertanya, "Lalu mengapa kamu masih terlihat khawatir?" "Junjun, pergi, sekarang kamu memiliki otoritas paling besar di base camp. Bahkan Li Ziran tidak bisa dibandingkan denganmu. Apalagi bisakah kamu melakukannya? Di mana kamu khawatir?" Kata-kata Gong Qianqiu sengaja membimbing, membuat Xiao Feng lebih percaya diri dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kendali sebenarnya dari base camp Ye Junlin. Saat itu, selama Xiao Feng digunakan, akan mudah untuk menghancurkan base camp, dan bahkan mungkin digunakan olehnya. "Qianqiu, sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Bagaimanapun juga, Ye Junlin adalah tuanku. Tuan dan yang lainnya tidak baik padaku. Sekarang Ye Junlin terluka parah. Begitu koalisi 3 partai menyerang, orang-orang ini mungkin mati. Namun, semua ini disebabkan olehku, dan aku adalah orang berdosa." Xiao Feng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan akhirnya meninju dadanya 2 kali, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. "Aku masih merasa kasihan padamu. Ye Junlin memperlakukanmu seperti itu. Tapi aku tidak berhasil membunuhmu. Aku bukan orang yang memenuhi syarat. Aku pernah berkata bahwa aku akan melindungimu. Aku belum melakukannya. Melakukan semua ini, aku benar-benar kamu adalah sampah yang tidak berguna. Apa gunanya hidup seperti ini?" Xiao Feng hampir gila.
dia mengeluarkan belati dan menusukkannya langsung ke jantung. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Gong Qianqiu meraih lengan Xiao Feng dengan tangan dan matanya yang cepat. Bagaimana kamu bisa menjadi sia-sia? Gong Qianqiu menggunakan kemampuan aktingnya yang luar biasa dan langsung memulai mode penipuan. Belum lagi kamu memilih untuk membunuh kerabatmu demi aku. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukan itu? Ini adalah pria sejati. Dan Xiao Feng, kamu sekarang adalah pilar base camp. Jika kamu runtuh, kepercayaan anggota base camp akan runtuh lebih cepat. Saat Gong Qianqiu terus menghiburnya, suasana hati Xiao Feng perlahan-lahan menjadi tenang. Qianqiu, apa menurutmu begitu? Xiao Feng bertanya dengan harapan di matanya. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, tentu saja, bagaimana mungkin pria yang saya, Gong Qianqiu, sukai, menjadi pecundang. Kata-kata Gong Qianqiu tulus, belum lagi orang dengan cinta yang mendalam seperti Xiao Feng tidak bisa melihat kekurangannya. Bahkan Ye Junlin yang tanggap mungkin tidak dapat melihat masalah apapun. Karena kata-kata tersebut memang merupakan pemikiran Gong Qianqiu yang sebenarnya, namun pria yang disukainya belum juga muncul. Bahkan Sui Pengzan dan Xie Huanyu hanyalah batu loncatan baginya, Gong Qianqiu, untuk didaki. Terlebih lagi, Xiao Feng, Qianqiu, kamu baik sekali padaku. Xiao Qian sangat bersyukur hingga dia menangis, dan rasa bersalahnya karena menyebabkan situasi saat ini di base camp menjadi sangat lega. Mulai sekarang, aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukan apapun yang kamu katakan. Bahkan jika aku adalah musuh dunia, aku akan berdiri di sisimu dengan teguh. Xiao Feng mengaku dengan penuh kasih sayang, yang sekali lagi membuat Gong Qianqiu merasa mual. Tapi ada senyuman dari hati di wajahnya, yang datang dari kegembiraan karena memiliki kendali penuh atas Xiao Feng. Namun, Xiao Feng melihat pemandangan berbeda di matanya, berpikir bahwa perasaannya yang sebenarnya lah yang sangat menyentuh hati Gong Qianqiu. Qianqiu, menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Junjun tiba-tiba pergi, dan anggota base camp sudah panik. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk menghiburnya, aku tidak bisa membalikkan keadaan. Xiao Feng tampak tidak berdaya. Gong Qianqiu merenung sejenak dan berkata, sekarang adalah saat yang tepat bagi Anda untuk membangun prestise Anda dan membalikkan keadaan. Lagi pula, Anda mencoba menenangkan bawahan. Yang terbaik adalah mencari peluang untuk membunuh 3 orang kuat, aliansi untuk meningkatkan moral. Dan Anda, hal ini juga dapat secara signifikan meningkatkan status di benak banyak orang. Tak lama lagi kita bisa sepenuhnya mengendalikan base camp. Siapa yang berani mengajukan keberatan atas kebersamaan kita? Xiao Feng tercengang saat mendengar ini, dan pikirannya sendiri juga muncul di benaknya. Ada adegan di mana ribuan respon bisa terdengar hanya dengan mengangkat tangan di base camp. Setelah sekian lama, Xiao Feng kembali sadar. Lalu dia berkata tanpa daya, Qianqiu, ada begitu banyak ahli di aliansi 3 pihak sekarang. Dengan kekuatanku, aku mungkin tidak bisa membunuh ahli penting. Jika aku hanya membunuh beberapa antek yang tidak penting, aku khawatir aku tidak akan dapat meningkatkan statusku. Gong Qianqiu setelah merenung sejenak, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun aku berada di divisi penindas iblis, hatiku berada di depan yang sama dengan kamu. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda informasi. Selama Anda menemukan kesempatan, saya akan berhasil membunuh Master Inti Divisi Penindas Iblis. Qianqiu, kamu sangat baik padaku. Xiao Feng tergerak melampaui kata-kata. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, kamu adalah laki-laki saya. Jika saya tidak baik kepada Anda, kepada siapa saya akan bersikap baik? Qianqiu, karena persahabatan Anda, bahkan jika saya mati sekarang, saya tidak akan pernah ragu sama sekali, kata Xiao Feng dengan emosi. Melihat Xiao Feng, yang matanya merah dan wajahnya penuh emosi, Gong Qianqiu sangat ingin tertawa. Dia ingin menggunakan tangan Xiao Feng untuk mengobarkan api perang di antara mereka. Di saat yang sama, itu juga bisa membuat Xiao Feng mendapatkan prestise di base camp. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Xiao Feng, bagaimana ekspresimu ketika kamu mengetahui segalanya? Dan Ye Junlin, menurutku kamu telah berkuasa selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa banyak kekuatan akan musnah di bawah perencanaan pemimpin ini, kan? Gong Qianqiu, saya mulai menantikan adegan penyerangan base camp secara menyeluruh dan akhirnya menginjak-injak Ye Junlin dan yang lainnya di bawah kaki mereka. Setelah mengirim Xiao Feng pergi, Gong Qianqiu mulai merencanakan bagaimana menggunakan Xiao Feng untuk memancing kemarahan penekan iblis. Namun, sebelum rencananya matang sepenuhnya, berita dari Sue Pengzan tiba-tiba diterima, 3 putra suci akan segera hadir. Gong Qianqiu segera bersemangat dan bergegas kembali ke base camp Sekte Qianqiu. Ini adalah kesempatan yang bisa membuat Anda mencapai langit dalam satu langkah, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kecerobohan. Begitu dia tiba di lubang 10.000 mayat, Gong Qianqiu melihat Sue Pengzan dan yang lainnya menunggu di depan pintu. Saudari muda Qianqiu, putra suci ketiga akan segera datang. Anda harus berhati-hati saat menghadapinya. Ini adalah inti mutlak tingkat tinggi dari Sekte Ilahi Taiksu. Sue Pengzan mengingatkan dengan suara rendah, tanpa arogansi dari masa lalu sama sekali, dan semua emosi tertahan hingga ekstrim. Saudara senior Sue, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Gong Qianqiu juga menantikan kedatangan putra suci ketiga. Tentu saja, dia juga ingin melihat betapa kuatnya putra suci ketiga. Waktu berlalu, sekitar 15 menit berlalu, dan suhu di seluruh area sepertinya tiba-tiba turun. Tekanan yang sangat besar mengalir dari kehampaan, dan semua orang merasa seolah-olah gunung yang menjulang tinggi tiba-tiba turun di atas kepala mereka. 3 putra suci ada di sini, wajah Sue Pengzan menjadi sangat serius, terutama matanya yang penuh kekaguman. Gong Qianqiu juga menahan nafasnya. Meskipun dia tidak melihat Tuan yang sebenarnya, dia bisa memiliki kekuatan dan tekanan yang begitu menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan 3 putra suci nantinya. Setelah beberapa saat, tekanannya menjadi semakin kuat, dan kebanyakan orang bahkan merasa sangat sulit bernapas. Hanya beberapa orang jenius seperti Xuan Ming, Gong Qianqiu, dan Sue Pengzan yang mampu bertahan, tetapi yang lain memiliki keinginan untuk berlutut di tanah tanpa menyadarinya. Tekanan energi yang sangat kuat. Dugu Xiao menggerakkan sudut mulutnya. Ini tidak lebih buruk daripada ketika Gong Qianqiu melahap 2 pembuluh darah super spiritual alien, atau bahkan lebih buruk. Dugu Xiao berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan keinginan untuk berlutut. Pada saat ini, dia merasakan aura tak kasat mata menyeret tubuhnya. Berbalik untuk melihat, itu adalah kekuatan yang diberikan oleh ayah kandungnya Xuan Ming. Datang, teriak Sue Pengzan. Gong Qianqiu mendongak dan melihat sesosok tubuh perlahan datang dari kehampaan. Buk buk buk, itu jelas-jelas melayang di udara, tapi mengeluarkan sedikit suara seolah-olah sedang menginjak tanah yang kokoh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ada energi setelahnya yang menyebar di kaki pengunjung, membentuk riak energi yang sangat jelas di kehampaan. Terbang menembus kehampaan, mengubah kekuatan menjadi bentuk. Gong Qianqiu terkejut. Agar adil, Gong Qianqiu sendiri dapat mencapai tingkat kekosongan yang sama, tetapi ia mungkin tidak dapat mencapai tingkat orang lain. Orang ini sepertinya telah mengintegrasikan energi dalam tubuhnya dengan langit dan bumi. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengeluarkan suara yang besar dengan melangkah ke udara. Setelah sekian lama, 3 putra suci akhirnya tiba di depan semua orang, dan kekuatan serta tekanan dari kekuatan seperti gunung itu juga meningkat. Celepuk, 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 lalu terdengar suara orang berlutut di tanah, dan akhirnya hanya Gong Qianqiu dan yang lainnya yang tersisa berdiri. Satu-satunya yang tampil paling santai adalah Gong Qianqiu dan Sue Pengzan. Adapun yang lainnya, termasuk Xuan Ming dan beberapa jenius lainnya dari Sekte Ilahi Taiksu, tubuh mereka sedikit gemetar. Jika bukan karena Xuan Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukungnya, Dugu Xiao pasti sudah lama berlutut, tetapi pada saat ini, lututnya sedikit ditekuk, hampir setengah berlutut. Tidak buruk kalau ada biksu yang begitu kuat di dunia sekuler,
Putra suci ketiga berkata dengan lembut. Meskipun putra suci ketiga tampak diam, kata-kata ini meledak di telinga semua orang seperti sambaran petir. Elit sekte Qiankyu, yang sedikit lebih rendah dalam budidaya, terguncang hingga pusing dan hampir jatuh ke tanah. Siapa pemimpin sekte Qiankyu? Berdirilah, kata putra suci ketiga perlahan. Gong Qiankyu berjalan keluar perlahan. Faktanya, dia juga mengamati 3 putra suci dengan cermat. Putra suci ketiga tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun, mengenakan jubah hitam ketat retro. Dia memakai sabuk giok di pinggangnya, dengan liontin giok berbentuk naga sederhana tergantung di tepinya, dan memegang pedang perunggu kuno. Khususnya, wajah putra suci ketiga sangat tampan, setampan dewa. Seluruh orang memancarkan aura kuat yang tak tertandingi. Namun mata putra suci ketiga dipenuhi dengan arogansi, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Junior, saya memberi hormat kepada putra suci ketiga. Gong Qiankyu berkata dengan suara lembut dan membungkuk dalam-dalam. Putra suci ketiga mengangguk dan berkata dengan tenang, singkirkan pikiran kecilmu, kalau tidak aku tidak akan sopan. Gong Qiankyu sedikit terkejut, dan melihat mata putra suci ketiga seterang api, dan ekspresinya dingin, seolah-olah menolak untuk orang-orang berada ribuan mil jauhnya. Teknik menawan tidak berhasil, Gong Qiankyu terkejut, dia baru saja menggunakan teknik menawan dengan sengaja, dan dia juga ingin melihat reaksi putra suci ketiga. Tanpa diduga, teknik pesona yang telah dicoba dan diuji tidak berpengaruh sama sekali di depan 3 putra suci. 3 putra suci, Tuan Qiankyu, pemimpin Gong tidak bermaksud untuk tidak menghormati Anda, dia hanya terlalu mengagumi Anda. Sue. Peng Zhan buru-buru mengucapkan kata-kata baik untuk Gong Qiankyu. Oh, kamu terlalu mengagumiku. Bukan, putra suci ketiga tersenyum menghina, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Gong Qiankyu. Kamu menyerang dengan segenap kekuatanmu. Putra suci ini ingin menguji kultivasimu. Jika masuk akal, putra suci ini dapat membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid. Sue Peng Zhan buru-buru mengingatkan Gong Qiankyu dengan suara rendah. Cepat bangun dan lakukan apa yang dikatakan putra suci ketiga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau begitu junior ini akan tersinggung, Gong Qiankyu berkata dengan hormat. Faktanya, Gong Qiankyu juga ingin mengambil kesempatan untuk menguji kedalaman putra suci ketiga, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan selalu memiliki beberapa kartu tersisa. Silakan datang ke sini, putra suci ketiga berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, putra suci ketiga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi arogan yang mengatakan, kamu boleh memukulku dengan santai dan aku tidak akan bersembunyi. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa perisai energi tebal dengan cepat mengembun di sekitar tubuh putra suci ketiga. Perhatikan gerakannya, Gong Qiankyu tidak lagi ragu-ragu, kakinya tiba-tiba menyentuh tanah, dan tubuhnya ditembakkan seperti anak panah dari tali, mengenai dada putra suci ketiga dengan telapak tangan. Ho ho ho, angin datang sebelum telapak tangan tiba. Energi kekerasan menyapu, seolah-olah akan merobek area tersebut menjadi beberapa bagian. Oh, bisakah kamu benar-benar mengaktifkan tingkat serangan seperti itu? Jejak keterkejutan muncul di mata putra suci ketiga, tetapi dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Dia masih tidak berniat menghindar, dan membiarkan telapak tangan Gong Qiankyu terus mendekat dengan cepat. Bang, telapak tangannya membentur perisai energi di depan 3 putra suci dengan kuat, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan menakutkan. Gong Qiankyu dipukul mundur oleh kekuatan pertahanan yang menakutkan, dan dia mundur 2 atau 3 kaki penuh sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Di sisi lain, putra suci ketiga tetap tidak bergerak, seolah serangan mengerikan Gong Qiankyu barusan tidak ada hubungannya dengan dia. Kekuatannya hampir tidak bisa ditembus, komentar putra suci ketiga. Sangat kuat, Gong Qiankyu sangat terkejut. Meskipun dia baru saja melakukan 6 keberhasilan, dia bahkan tidak menghancurkan perisai energi lawan.
Khususnya, putra suci ketiga berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Berdasarkan perhitungan ini, meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Hal ini membuatnya semakin merindukan reruntuhan Kunlun. Seperti yang diharapkan dari putra suci ketiga dari Sekte Ilahi Taiksu, kekuatannya sangat menakutkan. Gong Qianqiu menghela nafas dengan emosi, tapi dia sangat percaya diri dalam menghancurkan Ye Junlin dan Tianxi. Tiga putra suci memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Bagaimana cahaya kunang-kunang junior ini bisa menyaingi kecerahan bulan yang cerah? Jika Anda tidak menunjukkan belas kasihan, saya khawatir junior ini akan terluka parah, atau bahkan terbunuh di tempat. Gong Qianqiu memuji. Mata putra suci ketiga sedikit melembut, dan dia merasa cukup bahagia. Semua orang senang mendengar pujian, tidak terkecuali putra suci ketiga. Bersambung.